Dasar Angkatan 115 Kota Palu. Oke, untuk efektifnya waktu, saya serahkan langsung kepada Ibu pengampu materi kita. Dengan hormat, saya silakan. Silakan Ibu Dokter. Ya, baik. Terima kasih Ibu Pramugari. Kita berada di pesawat yang akan terbang ya untuk menuju birokrasi berkelas dunia. Ya, ini dia. Alhamdulillah ya, kita di kelompok 4 ya. Alhamdulillah, ini pertemuan pertama kita dalam sesi sinkronos untuk agenda 3. Betul? Betulkah? Betul, Ibu. Betul, Ibu. Iya, karena saya tadi baru turun dari pesawat itu masih mengampu agenda 2 ya. Jadi saya harus pastikan saya tidak salah masuk ruangan. Oke, baik. Nah, teman-teman, saya share screen dulu ya. Ya, baik. Ini pertemuan pertama kita. Dan saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman peserta pelatihan dasar Kota Palu ya, angkatan 115. Saya seperti tadi disampaikan oleh host ya. Saya Dr. Gigi Silviani Kesuma, Magister Public Health, adalah Widya Iswara di BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Dan ini saluran-saluran komunikasi yang teman-teman bisa akses, ya, nomor WhatsApp sekaligus, nomor handphone, alamat email, dan alamat rumah. Nah, pendidikan sesuai gelarnya itu ya S1-nya di Universitas Hasanuddin, Fakultas Kedokteran Gigi, kemudian S2-nya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ya, sebagai rumah sakitan ya, manajemen rumah sakitan. Dan sekarang masih menempuh pendidikan di Unhas kembali untuk program doktoralnya. Mohon doa ya teman-teman supaya bisa selesai jadi mahasiswa lagi. Dan pengalaman-pengalamannya saya diangkat jadi PNS, CPNS tahun 2000 dalam jabatan fungsional dokter. Kemudian 2008 dipercayakan untuk mengemban amanah Kepala Bidang Pelayanan Medik Rumah Sakit Anuntaloko, Eselon 3A ya. Dan saat ini sejak 2014 sebagai Widya Iswara atau jabatan fungsional tertentu di BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, sebagai Widya Iswara dituntut untuk membuat publikasi-publikasi juga. Alhamdulillah sudah ada beberapa tulisan-tulisan ilmiah ya, baik di Proceeding maupun jurnal nasional dan internasional. Alhamdulillah. Ini tuntutan profesi sebagai Widya Iswara. Dan alhamdulillah juga sudah punya 2 buku yang diterbitkan secara nasional. Ya, judulnya Diagnostic Reading for Change. Teman-teman bisa akses lewat e-book Play Store. Nah, itu di sana ada. Jadi gambarannya bagaimana sih seharusnya ASN yang profesional. Dan di situ saya baru belajar menulis. Salah satu babnya itu punya profesi ganda, why not? Ya, saya sebagai seorang dokter, sebagai Widya Iswara, ya sudah itu aja yang sini. Ternyata itu melahirkan satu semangat, ya, etos kerja sebagai seorang ASN.
Mohon maaf Ibu, suaranya tidak kedengaran. Kasih ya. Itu. Dan sekarang jadi video suara ya. Oke. Dan kepangkatan sekarang ini adalah pembina utama muda. 4C. Nah, sebagai itu saat ini aktivitas saya sebagai fasilitator baik di Laksar dan pelatihan-pelatihan lainnya termasuk kepemimpinan dan kewirausahaan ya. Dan juga kebencanaan ya, karena saya punya certified ya, ada untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan aktivitas lainnya adalah sebagai dosen luar biasa di Fakultas Ekonomi Bisnis Syariah Bisnis Islam UIN, sekarang jadi UIN, Universitas Islam Negeri Palu. Nah, barangkali itu tentang saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita running ke pembelajaran. Sekaligus saya pengen kenal-kenal siapa nih yang ada di kelompok ini. Silakan. Halo. Ini golongan 3 semua ya? Halo. Ya Bu, golongan 3. Ya, ayo. Ayo, siapa saja yang ada di kelompok ini? Wih, ada baby tuh. Ya, enaknya sekarang ya pembelajaran kita distance learning bisa dekat dengan keluarga dan tetap melaksanakan tugas. Ayo, ada yang ingin diinikan merespon informasi tentang saya, silakan. Katanya tak kenal maka tak sayang. Ini kan orang Palu semua ya. Di mana semua ini? Coba, Angki, siapa dirimu? Bu, perkenalkan saya Angki Juliana. Saya tinggal di BTN Palupi, Bu. Oh, tetanggaan. Tetangga. BTN Palupi, saya kerja di instansi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu. Oke, Sebagai siap. kawan. Iya, Bu. Oke, makasih. Angki. Yang lain? Silakan. Wah, ini responsifnya kurang nih. Pak Muhammad Gifari. Baik, Bu. Nama saya Muhammad Gifari. Unit kerja di BKP SDMD Kota Palu. Tinggal di Perdos, Bu. Untat. Iya, Perdos Untat, Bu. Oh, berarti penyelenggara juga ya? Nggak diikutkan, Bu, sebagai panitia. Iya, karena ini peserta Laksar kan? Jadi statusnya sekarang adalah peserta. Oke deh ya, insya Allah nanti ketemu di klasikal, kita akan bertemu langsung ya. Sekarang kita distance learning. Oke, siapa? Rizky? Iya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fajriani, sebagai penyuluh kesehatan masyarakat di instansi Puskesmas Singgahani Palu, tinggalnya di Jalan Palupi juga Bu, BTN Palupi. Oh, BTN Palupi. Ini berarti orang-orang daerah Palu Selatan. Tetangga Bu. Ya, tetangga kompleks. Oke. Isma? Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismawati Ibu, saya apoteker di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, tinggal di BTN Silai. Oke. Apoteker. Lulusan mana? Unhas Ibu. Dari Unhas ya, apotekernya. Satu S1-nya farmasinya di Unhas. Unhas juga Ibu. Oke, sudah ambil profesi berarti ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang siap mengabdikan diri sebagai seorang ASN. Ya. Ya, oke. Andi Sudarmi Kantau.
Mohon izin Ibu, nama saya Andi Figaran Kantao dari instansi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu. Alamat di Baliase, Ibu. Baliase. Oh, daerah Sigi sana ya, dekat-dekat ya? Bu. Dekat Palu. Oke. Dekat Palupi juga. Oke, makasih. Vista? Ya, permisi Bu. Saya Vista Yolanda, tinggal di Taweli, kerja di Puskesmas Pantoloan sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Oke, di Puskesmas ya. Tempat praktek saya dulu di Kayu Malue. Oh, yang warna putih itu Ibu? Ya, Dokter Riki, klinik Dokter Riki. Ya, tetapi sejak pandemi sangat riskan ya. Dan ya, akhirnya saya sekarang prakteknya di rumah. Ya, ini di rumah aja sehingga lebih fleksibel. Saya sebagai wideiswara tentu bisa lebih fleksibel waktunya. On call bisa setiap saat. Jadi tidak hari Minggu pun jadi ya. Karena di rumah. Oke, terima kasih saya. Siapa lagi nih yang belum? Saya Bu. Ya, silakan. Ya, Ernita. terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Ernita Pawang. Saya bekerja di unit kerja di Puskesmas Singgani sebagai perawat ahli pertama. Oke, dalam kota semua ya, Kota Palu. Terima kasih. Singgani, Kamonji, Talise itu dulu puskesmas yang membelajarkan saya tentang pelayanan ya, tentang pelayanan. Oke, Nurul sudah ya? Belum Ibu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syafitra Sarifudin dari instansi Puskesmas Mabelopura sebagai dokter umum. Oh, Mabelopura, yang di ini ya? Di Gusti, Ibu. Di Gusti ya. Oke, sama dokter ini dong, Gusti Rita. Oh iya, dokter Gusti Rita iya. Gusti Rita, oke. Rizky sudah ya? Sudah ya? Oke. Sudah. Sekarang NIS BPSDM. Masih ada nggak ini orangnya? Oke. Oke, terima kasih ya teman-teman atas perkenalannya. Bahagia sekali saya bisa memfasilitasi di kelompok ini untuk memfasilitasi agenda 3. Karena setelah agenda 3 ini teman-teman sudah akan mendesain kegiatan rancangan aktualisasinya. Ada yang sudah jadi? Belum, Bu. Belum ya? Kalau sudah jadi saya pertanyakan nih, bagaimana? Ya, tapi jangan menunda-nunda lagi, ya. Mulai sekarang, tapi karena sudah ketemu dengan saya akan berusaha untuk mengawali ya dengan ya bukan langsung judulnya supaya teman-teman itu bisa benar-benar itu lahir dari gagasan sendiri ya, dengan ada nanti apa itu 6 langkah mendesain rancangan aktualisasi. Ada yang sudah buka Collabjar-nya? Dan ada link yang saya berikan di sana. Halo? Iya, ada, Bu. Ada. Sudah lihat link saya? Hah? Sudah? Ada yang sudah pernah buka? Ya, silakan diakses ya. Karena di sana banyak sekali konten-konten yang membantu kita dalam ini apa namanya pembelajaran di pelatihan dasar ini. Ya, saya nggak mungkin waktu yang sinkronus yang sangat singkat ini kita bisa menyampaikan segalanya ya, dan memang sistem ini di kurikulum ini
Pusat belajarnya adalah sama peserta, ya, bukan sama fasilitator. Tapi sumber-sumber belajarnya bisa didapatkan dari mana saja, ya. Nah, kita di era digital saat ini tentunya media-media seperti channel YouTube itulah satu sarana juga yang bisa kita manfaatkan. Di dalam link saya itu Smart Biolink, di situ bagian bawah ada apa ya, ikon-ikon Instagram, WhatsApp. Silakan diklik. Nah, itu akan terhubung. Ya, dan yang paling penting adalah ke channel YouTube-nya, ya. Nah, di situ banyak misalnya transformasi ASN, kemudian sudah tajamkah pisau analisismu? Nah, ini adalah sebuah keterampilan yang teman-teman harus miliki, harus latih untuk menganalisis. Ya, untuk apa? Ya, untuk memahami persoalan dan bisa memberikan solusi dari persoalan yang Anda lihat, Anda temukan. Ya, kalau ini aman, saya stop share ya. Dan saya akan buka lagi. Agenda 3. Ya, ya, saya akan memfasilitasi pembelajaran agenda 3. Tapi agenda 3 ini tentu bukan baru kali ini. Nah, tentu melalui emosi, melalui modul, atau pembelajaran-pembelajaran lain yang membahas tentang peran dan kedudukan PNS dalam mewujudkan smart governance, tentu sudah banyak yang kita dapatkan ya. Nah, jadi saya akan memberikan saja stimuli-stimuli supaya teman-teman bisa benar-benar menginternalisasi ya nilai-nilai ASN dan memahami peran dan kedudukan sebagai seorang ASN. Ya, ini sama ya yang tadi ya. Nah, ini tentang diriku ya. Kita lewati aja ya. Nah, ini di agenda 3 ini ada manajemen ASN, mata pelatihannya, dan ada smart ASN. Apa yang ada di manajemen ASN yaitu kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik. Dan ada konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan mekanisme pengelolaan ASN. Ada nggak yang mau mengargumentasikan tentang sistem merit ini? Ada yang punya persepsi? Silakan. Sebelum saya lanjut. Izin, Bu. Ya, silakan Pak Gufari. Baik, karena kebetulan untuk sistem merit ini juga merupakan salah satu urusan dari BKPSDMD. Jadi sistem merit ini adalah manajemen ASN
yang mana ini akan untuk menghasilkan ASN yang berdasarkan kepada kualifikasi pendidikan agar menghasilkan ASN yang sesuai dengan jabatannya, sesuai dengan pendidikannya. Jadi seperti itu, Bu, salah satu tujuan dari sistem merit. Oke, terima kasih Pak Gifari. Jadi ada komponen-komponen ya, salah satunya kualifikasi. Ya, tetapi yang paling penting di situ ada kompetensi, ada kinerja yang harus direfleksikan sehingga sistem penilaian ASN sekarang ini, tidak lagi dulu kalau ada kita kenal DP3, nah sekarang lebih ke sasaran kinerja pegawai. Ya, itulah yang menjadi nanti ukuran untuk menilai apakah ASN ini kinerjanya, produktivitas kerjanya, dan lain sebagainya itu perilaku kerja itu bisa tertuang. Ya. Nah, jadi tadi ada salah satunya kualifikasi. Nah, memang harus disesuaikan dong, ya. Jadi orang yang S1 dengan S3 itu porsinya berbeda, ya. Bukan dari sisi apanya, tapi memang kualifikasi pendidikannya, di mana nanti poinnya itu akan lebih tinggi. Karena di strata pendidikannya itu juga ada kompetensi ya di dalamnya. Oke, saya izin dulu ya. Saya pengen minum. Agak jauh, nggak ada dari rumah. Sebentar ya. Oke. Oke, lanjut. Ya, ya. Jadi sistem merit ini kita mengarah ke perbaikan sistem merit. Nah, kalau dulu kan ini sama semua, pangkatnya sama, pengangkatannya sama, ya gajinya sama. Tapi ke depannya kita akan menggunakan sistem merit ini, di mana ada kualifikasi, ada kompetensi, dan ada kinerja yang akan mengukur ya produktivitas kerja dan perilaku kerja dari seorang ASN. Ya, karena tidak mudah mengatur setiap orang dan usaha setiap orang juga berbeda, itu harus dihargai. Ya, seperti itu intinya yang ada di dalam sistem merit. Dan juga tentang pengolahan ASN, itulah yang kita akan temui di manajemen ASN. Ada yang sudah dapat modulnya? Ada nggak dapat di Kolabjar kemarin, dapat nggak modul manajemen ASN? Ada Ibu. Ada ya? Iya. Nah, silakan dibaca-baca untuk menguatkan wawasan-wawasan kita tentang pengolahan ASN ya. Nah, siapa ASN itu? Tentu kita. Menyangkut kita ya, menyangkut tugas dan fungsi kita sebagai seorang ASN. Ya, dan itu ada dalam peraturan pemerintah nomor 11 ya. Itu dasar hukumnya. Kemudian mata pelatihan yang lain yang ada di agenda 3 ini adalah Smart ASN.
Apa yang ada di Semara ASN ini adalah literasi digital. Ada 4 pilar, yaitu digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Arti dengan kata lain, bahwa setiap ASN harus membangun kompetensi literasi digital ini. Ya, kita berada di era society saat ini, 5.0. Yaitu teknologi dan manusia ini adalah sama-sama berkembang secara cepat, dinamis, tetapi manusia adalah pengendali teknologi. Seberapa pesatnya teknologi, tetap manusialah kendalinya. Manusia yang berperan penting di dalam teknologi. Ya, itulah era society. Dalam agenda 3 ini ada indikator hasil belajar yang kita harapkan, yaitu teman-teman bisa menjelaskan apa kedudukan, peran, hak, dan kewajiban kode etik dan kode perilaku ASN, menjelaskan konsep sistem merit ini, dan menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN. Ya, dan itu semua sudah ada di kurikulum dengan keputusan Kepala LAN nomor 14 tahun 2022. Ya. Nah, apa dasar pelaksanaan pelatihan dasar ini? Ya, itu semua sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Nomor 11 tadi, ya, yang kedua. Nah, ini menjadi dasar pelaksanaan pelatihan dasar. Ya, ini roadmap pembangunan ASN ya. Kita sekarang ya kita kenal dengan RPJM. Yang pertama itu good governance. Ya, awal-awalnya di tahun 2005 sampai 2008 itu kita mengusung good governance. Kemudian RPJM 2 kita masuk ke reformasi birokrasi, dan RPJM 3 sistem merit ini ya. Walaupun sejak tahun 2015 sampai 2019 ini sudah menjadi
topik ya, pembahasan di tingkat tinggi ya, termasuk Kementerian Pangan dan lain sebagainya, Kemendagri, Menpan. Tapi penerapannya itu belum secara keseluruhan ya. Yang banyak menerapkan itu kementerian ya, Kementerian Keuangan sendiri, Kementerian Kesehatan sudah ada ya, yang kita kenal dengan sistem remunerasi ya, itu sama ya, sistem merit dengan sistem remunerasi, di mana semua itu dikonversi ke dalam poin-poin yang kemudian dikonversi ke dalam nilai rupiah ya. Jadi setiap pada saat sistem merit ini sudah diberlakukan, nanti mungkin belum tentu setiap orang itu sama pengangkatannya, sama profesinya, belum tentu pendapatannya sama ya. Nah, tentu sesuai dengan produktivitas kerjanya, kinerjanya ya. Itulah yang diharapkan, sehingga setiap orang, setiap ASN itu berusaha meningkatkan kompetensinya, meningkatkan kinerjanya ya, berlomba-lomba, karena nanti hasil yang dia dapatkan juga akan diukur dari produktivitas dan perilaku kerjanya ya. Oke, itu tentang sistem merit, dan kita berada di RPJM 4 saat ini yaitu mulai 2020 sampai 2024 kita akan menuju birokrasi berkelas dunia, yaitu ASN yang berdaya saing tinggi ya. Kitalah praktisinya, kitalah pelakunya. Oleh karena itu kurikulum saat ini mendorong untuk pembangunan manusianya itu kepada ASN yang profesional dan berkarakter. Ya, itu kira-kira roadmap-nya pembangunan ASN di Indonesia. Ini ada yang kenal nggak ini gambarnya nih, tempatnya di mana? Ada yang tahu? Kebun kopi kali, Bu. Haha, benar sekali. Ya, nah, roadmap kan itu jalan ya, nah, peta jalan. Nah, saya terinspirasi, saya ini mau ambil deh gambar ini deh. Kebetulan ada di ini handphone saya, ini ambil gambar dari dalam mobil. Ya, untuk ini saya tuangkan di sini ya. Inilah roadmap kita untuk sampai ke birokrasi berkelas dunia. Kira-kira menurut teman-teman, apakah ini sesuatu yang bisa kita wujudkan atau gimana? Bisa, Ibu. Jawab, Bu. Insya Allah bisa, Yes. Bu. Nah, penjelasannya, argumentasinya? Izin jawab, Bu. Ya. Kalau menurut saya pribadi, Bu, dalam hal ini mungkin saya lebih fokus ke sistem merit karena memang salah satu role pekerjaan. Selama terus di follow up dari pusat mungkin bisa, Bu. Insya Allah bisa. Ya, kita harus tetap optimis ya untuk bisa sampai ke sana, karena semua unsur bergerak. Jadi bukan cuma ASN-nya, pemerintahannya, organisasinya, peraturannya. Ya. Semua terintegrasi. Nah, melalui pelatihan dasar inilah kita akan membangun karakter. Ya, karena semua itu akan menjadi hayalan kalau tidak ditunjukkan dengan sikap perilaku. Ya, sikap perilaku apa? ASN yang menginternalisasi, menerapkan nilai-nilai dasar, memahami peran dan kedudukannya,
dalam pola pikirnya membangun mindset ASN yang profesional, yang melayani. Yang itu. Jadi kita tidak sekedar berteori, ya, kita akan berkelas dunia, tetapi perlu ditunjukkan. Oleh karena itu, beberapa kementerian, beberapa organisasi itu mendorong untuk melakukan perbaikan dan inovasi-inovasi untuk dalam rangka percepatan kita menuju birokrasi berkelas dunia. Jadi paradigma lama yang ASN itu yang kaku, yang tidak fleksibel, kemudian sulit, nah, itu kita harus tepiskan, ya. Tetapi kita sebagai seorang ASN yang siap memberikan pelayanan, yang berorientasi pelayanan, akuntabel, apalagi loyal, harmonis, kompeten. Ya. Kita akan sampai ke birokrasi berkelas dunia kalau setiap sumber daya manusia ASN ini punya kompetensi, ya, punya nilai-nilai dasar, punya nilai-nilai yang diinternalisasi, ya, dan menjadi kebiasaan. Itulah karakter, ya. Itulah karakter yang kita akan bangun. Nah, fungsi ASN sendiri saya rasa teman-teman sudah ini banyak membahas ini, ya. Sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan, pemersatu dan perekat bangsa. Tentu ini perlu dimaknai secara utuh, ya. Bagaimana kita sebagai seorang ASN ini bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kita keseharian itulah kita akan memberikan pelayanan, ya. Jadi pelayanan itu bukan dari diri kita sendiri, tetapi sebuah sistem. Ya, pelayanan itu menyangkut sarana prasarana, ya, menyangkut manajemen, ya. Tetapi yang secara individu adalah kebiasaan kita, karakter kita yang melayani. Inilah yang perlu kita bangun, perlu kita biasakan. Kita perlu membangun mindset ASN yang melayani. Karena itu memang tugas kita. Ya. Walaupun di beberapa tempat itu mungkin belum menekankan hal ini, ya. Nah, tentu manajemen, ya, yang mendorong untuk terbangun budaya pelayanan, ya. Sehingga ini semua unsur yang ada di dalamnya juga terikut dalam sistem yang dibangun. Dan fungsi ASN yang lainnya adalah pelaksana kebijakan. Jadi, apapun kebijakan pemerintah itu adalah kewajiban kita untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ada. Baik dari daerah, kota, dan di pusat, ya, yang di Indonesia gitu, ya. Fungsi lainnya adalah pemersatu dan perekat bangsa. Ya, inilah yang membangun kompetensi-kompetensi bagi ASN, ya. Apa tadi kompetensi untuk ASN?
Apa saja kompetensi yang harus kita miliki? Kompetensi manajerial, teknis fungsional, teman-teman, sama ya. kultural. Ya, sosial kultural. Dan bagi pejabat-pejabat ini ada lagi tuh dari Kemendagri itu kompetensi pemerintahannya. Banyak sekali nih, ya. Tapi yang paling penting adalah kita sekarang di jabatan fungsional itu punya kompetensi teknis bidang tugas masing-masing. Ya, dalam memberikan peran dan fungsi kita sebagai seorang ASN. Dan itu semua ada termuat dalam Undang-Undang ASN nomor 5 ya. Mengenai hak dan kewajiban, kita kenal ada PNS dan ada P3K ya. Ini pengelolaan ASN. Haknya sama, begitu juga kewajiban. Ya. Hanya saja yang penekanannya untuk PNS ini ada tunjangan hari tua yang di P3K belum diberikan. Tetapi hak-hak lain termasuk pengembangan kompetensi, jadi untuk sekolah, untuk ikut pelatihan, itu sama ya, sama haknya PNS dengan P3K. Nah, dalam manajemen ASN ini kita kenal kode etik dan kode perilaku. Nah, apa fungsinya? Yaitu sebagai pedoman yang pertama, dan yang kedua adalah sebagai standar penilaian. Yaitu pedoman ini yaitu panduan birokrasi ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Dan yang kedua, sebagai standar sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Ya. Nah, kalau standar itu berarti adalah ukuran yang sama untuk menilai sikap, perilaku, dan tindakan. Nah, ini tadi sistem merit. Ya. Sistem merit ini ada tadi yang sudah disebutkan Pak Gifari tentang kualifikasi. Ya. Sebenarnya ada unsur lain yang terlibat di dalam sistem merit, yaitu kompetensi. Kompetensi itu adalah pengetahuan, pendidikan, pengalaman yang kita dapatkan dari selain pendidikan formal. Ya, pengembangan diri. Dan unsur yang lainnya adalah kinerja. Jadi kinerja individu inilah yang akan dinilai dalam sistem merit ini. Karena setiap orang tentu produktivitas kerjanya ya akan berbeda. Ya, semua terukur. Misalnya dokumen-dokumen yang dihasilkan
Ya. Apalagi ya yang menjadi uraian tugasnya ya itu. Jadi ilustrasinya pada sistem merit ini setiap orang itu akan berbeda penghasilannya, pendapatannya ya, kesempatannya untuk ini lebih maju ya, meningkatkan karir dan lain sebagainya. Karena ada yang dinilai kalau sebelum-sebelumnya kita hanya melihat masa kerja ya, tapi perilaku kerjanya kita nggak ngerti. Sama, orang yang beban kerjanya tinggi, besar, akan diberikan reward dengan orang yang sekedar memenuhi ya kehadiran dan lain sebagainya. Tapi itu harus dari berbagai perspektif ya, berbagai sisi, termasuk adalah produk-produk yang dihasilkan, kinerja, ya, produktivitas. Misalnya sebagai seorang perawat, berapa kegiatan, misalnya bidan, berapa persalinan yang dibantu, gitu kan? Itu semua menjadi uraian-uraian tugasnya yang akan dihitung ya, dan nanti akan terlihat dari perolehan angka kredit ya, kalau difungsionalkan angka kredit ya, semua dikonversi ke angka kredit ya, kegiatan-kegiatannya, dan itulah nanti yang akan di dalam sistem merit ini yang akan dinilai, dilihat di sana. Jadi setiap orang akan mendapatkan apa istilahnya take home pay. Biasa dengar, tahu? Ya, pendapatan ya. Pendapatannya itu bisa sesuai dengan apa yang dihasilkan. Ya, itu yang ada di sistem merit. Nah, teman-teman, kira-kira di dalam manajemen ASN ini apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang ingin teman-teman angkat, diskusikan, karena nanti di rancangan teman-teman itu ada kolom keterkaitan dengan mata pelatihan ya, termasuk mata pelatihan peran dan kedudukan ASN ini dalam mewujudkan smart governance ya. Ada juga mata pelatihan nilai-nilai dasar ya. Nah, kira-kira dalam manajemen ASN, mata pelatihan manajemen ASN, apa-apa yang belum teman-teman ini dapatkan gambaran jelasnya, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Itu ternyata estafet begini melelahkan juga. Oke, jadi gimana? Sejauh yang teman-teman dapatkan mulai dari MOC hingga saat ini, kemudian praktek di organisasi, bagaimana kondisi real di tempat kerja tentang pengelolaan ASN? Halo? Mana suaranya? Pak Gifari jadi aktor utama nih. Yang lain masih mengamati. Oke, silakan Pak. Silakan. Bagus ya, interaktif. Yang tadi Bu, terkaitannya Bu, pengelolaan ASN ya Bu? Iya, iya boleh.
Berarti ada hubungannya dengan merit system ya, Bu? Iyalah, Oh ya. ya kan itu Eh, ada. Baik, Bu. Oke. Kalau untuk instansi pemerintah Kota Palu, kan untuk penilaian sistem merit ini dari pihak KSN sudah memberikan sistem untuk leading sektor, yang mana leading sektor di sini adalah BKPSDM dan bagian organisasi dari sekretariat untuk memasukkan barang-barang bukti yang diminta untuk menilai penerapan sistem meritnya. Dan kalau sesuai dengan penilaian yang diberikan oleh KASN kepada pemerintah Kota Palu itu untuk pengelolaan ASN-nya masih tergolong kurang, Ibu. Seperti itu. Karena masih ada beberapa aspek yang belum dipenuhi. Ya. Jadi memang tidak secara tersendiri-sendiri ya. Itu sebuah proses panjang yang harus kita lalui. Namun di sini kita sebagai seorang ASN sudah memahami tentang pengelolaan ASN ini, ya. Sistem merit ini memang belum dilakukan, tetapi sudah mengarah ke pengambilan keputusan, ya, pengambilan keputusan di tingkat manajemen, yaitu menilai produktivitas kerja, ya, dan sekarang sudah ada SKP. Nah, di dalam SKP itu sudah sangat jelas, ya, yang mana produktivitas kerjanya, prestasi kerjanya itu akan tertuang di sana. Nah, jadi tinggal pemanfaatannya, ya, walaupun ini peran top manager, peran pimpinan, nah ini yang akan dalam pengambilan keputusan ini digunakan, ya, sistem merit ini digunakan. Ya, jadi belum secara utuh, tetapi prosesnya kita sudah alami, ya. Itu akan mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi baik di tingkat organisasi maupun di tingkat yang lebih besar lagi, ya. Nah, di Kemendagri, di mana peraturan-peraturan juga sudah memperbaiki pengelolaan ASN saat ini. Jadi, nah kalau Pak Gifari, apa jabatan fungsionalnya, Pak? Analisis apa kepegawaiannya? Izin, Bu, bukan, Bu. Ahli pertama Pranata Komputer, Bu. Oh, nah itu kompetensi teknis itu yang dibutuhkan dalam pengelolaan ASN ini, ya. Nah, jadi buatlah sistem-sistem yang bisa, misalnya, ya, membantu percepatan untuk pemenuhan ini tadi. Saya dengar tadi itu sudah banyak sekali informasi, ya, penguasaan tentang pengelolaan ASN. Nah, dalam kegiatan aktualisasi ini, kalau Pak Gifari pengen mengangkat sesuatu itu, ya, cari dulu isunya apa, ya, temukan dulu isunya. Nah, misalnya, karena di BKPSDM Kota Palu, kira-kira isu apa yang banyak terjadi saat ini? Jadi kita tidak hanya berfokus pada BKSDM, ya, tetapi secara keseluruhan untuk Kota Palu ASN itu gimana? Isu-isu apa yang sedang terkemuka saat ini? Izin jawab, Bu. Kalau permasalahan di BKPSD mungkin hanya soal sih, Bu, mungkin soal kalau yang masih masuk di lingkup jabatan saya, Bu, mungkin soal peremajaan data kali, Bu. Peremajaan data ASN. Oh, bukan saja sel-sel yang diremajakan, ya, data juga perlu diremajakan, ya. Yeah. Oke, setuju banget, ya. Database juga penting. Nah, itu tadi yang saya maksud dengan manfaat itu
dalam pengambilan keputusan, ya, sehingga kita berbasis data. Nah, kompetensi teknis yang Pak Givari miliki, ya, sebagai seorang penata komputer, apa ya? Pranata komputer, Bu. Pranata komputer, ya, sangat membantu secara teknis ini semua, ya. Nah, jadi tinggal bagaimana cara-cara kreatif Anda, ya, yang punya skill, yang punya pengetahuan untuk memperbaiki sistem yang ada di BKPSDM. Jangan khawatir bahwa kita seorang CPNS belum punya kewenangan apa-apa, tetapi Anda didampingi oleh mentor. Tentu karena kemanfaatannya ini untuk organisasi, tentu mentor akan mendukung sepenuhnya, ya. Dan juga ada coach yang akan melihat sampai sejauh mana ini sesuai dengan tujuan-tujuan kita. Jadi banyak, ya. Nah, nanti mudah-mudahan Pak Givari, ya, saya coachnya bisa banyak saya menggali-menggali, ya, sehingga nanti pelaksanaan kegiatan aktualisasinya ini banyak memberikan manfaat, juga seluruh kompetensi yang ada itu bisa dituangkan, ya, bisa diimplementasikan sehingga kita lebih lebih sangat dekat dengan perbaikan, ya, yang kita inginkan. Ya, jadi bukan cuma kita berpikir BKPSDM-nya, tetapi di sini kita melihat bahwa ASN, ya, kita ada ASN di sini yang punya peran dan fungsi tadi, ya, sebagai pelayan masyarakat. Di BKPSDM, apakah juga fungsi pelayanan publik ada di sana? Izin jawab, Bu. Mungkin pelayanan publiknya di sini mungkin spesifik ke ASN dengan PHL dan P3K kali, Bu. Iya, tidak pakai mungkin, Pak, ya. Iya. Tidak pakai mungkin, tetapi jelas Iya, Pak. di dalamnya ada pelayanan. Ya, berarti nilai-nilai ASN berorientasi pelayanan itu juga harus diterapkan. Ya. Siapa yang dilayani? Itulah pelayanan tidak langsung. Jadi ada pelayanan langsung ke masyarakat, ada pelayanan tidak langsung. Pelayanannya kepada siapa? Kepada ASN dan tenaga-tenaga kerja yang ada di dalamnya. Bukan cuma ASN-nya. Non-ASN pasti ada, ya. Ada nggak? Ada, Ibu. Nah, ada. Di sistem merit itu semua melihat. Tidak diabaikan, tidak dilepas begitu saja. Karena mereka lah akan yang berkontribusi di dalam sebuah kinerja organisasi. Peran seorang satpam atau security, ya, tentu besar, ya, sisi keamanan dan lain sebagainya. Tapi dia nggak bisa dikasih poin karena ada hal lain, ada kualifikasi, ada kompetensi. Ya, kita harus ukur dari segala aspek. Karena tanpa cleaning service misalnya, kebersihan itu, ya, harus karena ini menyangkut juga kenyamanan kita dalam bekerja. Nah, itulah yang sistem yang kita bangun sehingga seluruh unsur yang ada di dalam organisasi itu bisa bergerak maksimal dalam rangka memberikan pelayanan, kepuasan. Ya, tadi saya menyentuh dengan pengambilan keputusan. Nah, itu semua masing-masing ada fungsi, ya, dan perannya. Kira-kira Pak Givari sampai sejauh ini kira-kira punya gagasan apa nih? Mau buat rancangan kegiatannya? Mau ini? Izin, Bu, jawab. Mungkin
Kalau untuk sementara soal penerapan dan memaksimalkan aplikasi presensi online untuk ASN Kota Palu sih, Bu. Presensi, absensi ya, Iya. absensi. kehadirannya. Iya. Emang sekarang belum maksimal. Nah, itu ya. Kalau ini sudah ada, maksudnya begini, gambarkan dulu kondisi saat ini. Kenapa kondisi saat ini? Tingkat kehadiran yang tidak bisa terukur atau gimana? Lebih ke anu sih, Bu. Penggunaan. Jadi ini kalau dari wali kota arahkan untuk migrasi ke pemanfaatan teknologi sebagai presensi pegawai, Bu. Oke. Sekarang kondisinya gimana? Sekarang kondisinya kebanyakan OPD masih menggunakan manual, Bu. Apa itu? Absen tanda tangan? Absen tanda tangan ya, Bu. Tanda tangan kertas. Kebanyakan ya? Iya, Bu. Berapa persen? Kalau persenan pegawai mungkin masih di atas 50%, Bu, yang masih menggunakan manual. Oke. Kondisi yang diharapkan gimana? Idealnya seperti tadi harapan Pak Wali Kota atau gimana? Kondisi yang diharapkan sudah 100% Bu, menggunakan apa? Menggunakan sistem yang sudah dirancang ini, Bu. Oke. Jadi gini, ya, pertanyaannya, apakah Anda yakin bahwa dengan sistem digitalisasi yang sesuai kondisi yang diharapkan itu bisa meningkatkan kedisiplinan pegawai? Kan kehadiran dan presensi itu kan lebih kepada kedisiplinan ya. Karena ada hal lain loh, kinerja. Misalnya di abad sekarang ini, kemarin kita ada work from home, work from office. Kalau kehadiran itu yang menjadikan ukuran, nah, kita kan akan terkendala ke masalah-masalah lain. Jadi tinggal kita yang menginisiasi, ya. Karena kalau itu semua harus digital, tidak mudah, ya. Tidak mudah. Tapi yang paling penting di sini adalah membangun kebiasaan. Setiap ASN memahami peran dan fungsinya. Jadi tanpa alat digital itu pun mereka punya rasa tanggung jawab. Itu yang perlu dibangun. Jadi tidak selalu harus berbasis anggaran, ya. Karena digital tentu menyiapkan alatnya, sarananya. Tetapi kita lupakan satu aspek bahwa itu tergantung kepada manusianya. Manusia kalau punya kesadaran yang tinggi, perlu pakai alat-alat deteksi ya atau apa. Tapi kesadarannya untuk memenuhi kewajibannya, tugas-tugasnya, kan itu yang paling penting. Jadi diharapkan kita para ASN itu jangan memblok pemikiran kita, kreativitas kita dengan cara-cara yang ini. Sehingga yang bisa ini adalah cara berpikir. Nah, itulah yang bisa Pak Ghafari membangun budaya, ya, masih rendahnya kesadaran para ASN. Nah, itu kita sudah masuk ke permasalahan. Ya, rendahnya kesadaran ASN untuk apa? Untuk hadir. Jadi bukan melakukan absensinya, ya. Kalau absensi itu, nah, pasti banyak masalahnya. Kemarinnya kalau manual ada yang tanda tangankan. Sekarang digital pakai finger, pakai iris. Digital itu teknologi. Tetapi
apakah itu yang menjadi tujuan utama kita? Sedangkan tentu semua itu dalam ini ya, alatnya harus dibeli, alatnya ini ya tentu sulit kita mencapai percepatannya ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah menginisiasi sebuah budaya, membangun budaya untuk meningkatkan kesadaran para ASN ini. Lakukanlah sosialisasi, nilai-nilai ASN ini, atau Bapak sebagai punya kompetensi teknis dalam komputerisasi ini, bisa. Ya. Bisa dengan cara-cara kreatif yang menyenangkan, yang membuat orang happy menjalani aktivitasnya, ya. Tetapi mendukung dalam rangka percepatan ini, misalnya kehadirannya yang diharapkan supaya. Tapi kehadiran saat ini juga bukan menjadi satu-satunya ukuran ya, karena yang diperlukan adalah produktivitas kerja. Apalagi kemarin ada aturan ya, kita andain jabatan dan fungsional kita ini, misalnya saya seorang wideiswara, kalau setiap hari berada di kantor juga enggak jelas kan apa yang diinikan. Nah, tetapi dalam ini melaksanakan tugas-tugas mempersiapkan pembelajaran, tugas-tugas membuat karya tulis, ya. Kehadiran itu ya memang menjadi bagian terpenting ya. Nah, itulah yang kita bilang birokrasi yang tidak kaku. Ya, hal-hal itulah yang harus dikomunikasikan di tingkat pimpinan. Karena sulit juga kalau kita cuma punya gagasan tetapi tidak dikomunikasikan. Ya, tentu masing-masing orang punya persepsi. Ya, punya, oh iya ini kan sudah jadi aturan, sudah ini ya, gitu. Sekarang tujuan akhir kita untuk menuju ke kondisi ideal. Kondisi idealnya itu bukan terdigitalisasinya ini presensi kehadiran, presensi. Ya, bukan itu tujuan akhir. Tetapi adalah membangun kesadaran para pegawai untuk bertanggung jawab ya pada ini. Jadi enak sekali bisa dikembangkan kemana-mana ya. Tinggal kita yang karena kalau itu yang ini diangkat misalnya ya akan sulit tuh pencapaian hasilnya nanti tidak kelihatan. Paling sebatas ya edaran, harus menyiapkan ini alat-alat presensi, pasti itu. Dan itu tentu menyangkut perencanaan, menyangkut biaya. Nah, kita di pelatihan dasar ini diharapkan ya tanpa biaya. Tapi itu tidak mungkin, karena setiap kegiatan pasti ada cost. Dan itu yang Anda yang tanggung. Ya, tidak disiapkan anggaran untuk kegiatan aktualisasi CPNS, anggarannya masing-masing sebegini. Enggak. Ya, nah, oleh karena itu kita lebih banyak ke gagasan, inisiasi, dan dikomunikasikan. Sehingga pengambil keputusan itu paham, mengerti, oh iya bagusnya sebegini. Karena mereka lah yang bertanggung jawab, top manager inilah yang bertanggung jawab untuk memimpin organisasi ya. Pengambilan keputusannya juga sangat dipengaruhi oleh realita yang ada. Jadi kalau kita mampu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang belum sesuai dengan harapan kita, kita bisa melakukan. Ya, kita berikan solusi, kita berikan suatu alternatif. Ya. Seperti itu kira-kira ya. Karena saya cuma mendengar dari Pak Gifari ini salah satu case ya untuk menginikan kita sebagai seorang ASN ya, karena materi pelatihan kita adalah agenda 3 yaitu peran dan kedudukan ASN. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan
untuk memberi kemanfaatan kepada diri sendiri, organisasi, pemerintah, dan masyarakat. Itulah peran kita sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan, dan perekat dan pemersatu bangsa. Iya. Jadi bagaimana kita memaknai semua ini dalam sebuah aktualisasi kegiatan, ya, yang bisa menunjukkan nilai-nilai dasar sebagai seorang ASN. Oke. Ada yang mau komentarin lagi? Atau ini merespon lagi? Silakan. Gimana? Pak Gifari, gimana? Insya Allah, Bu, mau sembari konsultasikan dengan mentor di kantor juga lagi, Bu. Oke, ya. Nah, jadi saran saya, Anda dulu yang fikskan. Ya. Karena ini Anda yang menggagas, Anda yang melakukan. Ya. Kalau Anda belum siap, terus konsultasi ke mentor, konsultasi coach, Anda terombang-ambing. Nggak jelas. Sedangkan Anda tidak punya kekuatan. Anda tidak dikasih modal. Ya, modalnya itu pada diri sendiri. Jadi saran saya, lakukan dulu 6 langkah. Mendesain kegiatan aktualisasi. Begitu fix judulnya, Anda yakin, itulah yang dikonsultasikan. Pak, saya ada tugas kegiatan aktualisasi, judul saya ini, kegiatan saya ini. Saya rasa mentor akan antusias juga kalau kita mampu mengkomunikasikan dengan baik. Dan tentu ada saran-saran, itu demi perbaikan Anda. Tapi Anda sudah berada pada satu titik yang ini, karena permasalahan organisasi ini banyak sekali. Ya. Dan tidak semua, kita hanya dibatasi waktu 1 bulan untuk melaksanakan. Jadi kalau terlalu memberatkan, membebani, kemudian waktunya singkat, saya khawatir nanti di evaluasi akhir Anda kesulitan sendiri. Ya, tapi dengan inisiasi yang baik, pertanyaan apapun atau masalah-masalah apapun yang Anda hadapi, Anda sendirilah yang tahu jalan keluarnya. Dan mampu mengargumentasikan. Ya, karena Anda sudah kuat, sudah yakin, sudah ini ya, dari analisis yang Anda lakukan. Ya, tetapi paling tidak sudah ada ide-ide ya, yang bisa kita berikan untuk menunjukkan kompetensi diri dan memberikan kemanfaatan dan memenuhi tugas membuat kegiatan aktualisasi, merancang kegiatan aktualisasi. Ya, ini kita sudah sampai di slide terima kasih. Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya. Ya, tetapi agenda 3 ini masih ada ya mata pelatihan Smart ASN. Ya, lebih banyak ke kurikulum literasi digital. Ya. Tapi saya tidak terlalu banyak memberikan materi-materi, tetapi memberikan stimuli pada teman-teman untuk mempersiapkan kegiatan aktualisasinya. Silakan kalau ada yang mau diskusi, silakan. Kita sampai jam 10.30 ya. Halo. Sudah punya ini enggak? Sedikit
gambaran tentang peran dan kedudukan ASN. Siapa itu? Tentang kita, para ASN. Sudah punya gambaran? Aduh, gimana nih? Kalau saya tanya baru ya, gimana? Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Ya, itu ya tentang manajemen ASN. Ada yang mau lanjut nggak tentang tadi diskusi kita? Menanggapin atau apa? Ayo dong. Buka open mic semua. Supaya kita ini kayak terkungkung. Ya? Ada? Saya, Bu. Oke. Terkait aktualisasi, Bu, saya ingin tanyakan, karena kami di bidang kesehatan, apakah semua kegiatan aktualisasi itu harus sudah ada SOP-nya? Atau kami bisa buat kegiatan di luar dari SOP? Karena beberapa info yang saya dengar itu kegiatan-kegiatan yang kami buat, kami laksanakan untuk aktualisasi itu harus berdasarkan SOP. Terima kasih, Ibu. Ya. Nah, ini yang saya kurang pahami ya. Ini info dari mana? Dari teman-teman Ibu yang sudah melaksanakan latsar terlebih dahulu, sudah melaksanakan aktualisasi. Nah, jadi mereka menjalani prosesnya masing-masing. Oleh karena itu di awal ini kesempatan. Kebiasaan kita hanya mencontoh, mengini. Padahal di sini diharapkan adalah berpikir kritis, ya, menemukan masalah dan mencari cara-cara kreatif untuk memberikan perbaikan. Tidak pernah tuh ada yang kegiatan aktualisasi itu berdasarkan SOP. SOP apa? Ada yang dari PUPR, ada yang dari kesehatan, ada yang dari Pranata komputer. SOP yang mana yang mau dijalankan? Lagian apa SOP? Tujuannya SOP apa? Kan? Itu akan membuka banyak pertanyaan-pertanyaan. Karena kita memang tidak menguasai, tidak menginginkan. Tapi kalau kita yakin, kita mantap, laporannya oke, sistematis, dan ini penampilan kita pada saat presentasi juga oke. Tentu tidak banyak lagi pertanyaan yang karena mereka akan punya persepsi kan. Nah, misalnya bidan, tentu masalah kebidanan penguji nggak paham tuh apa yang Anda maksudkan ya, tetapi dalam hal ini kita menunjukkan apa yang perlu kita ini kan di situ yang tercermin dari kegiatan-kegiatan sebenarnya adalah nilai-nilai dasar.
Kemudian peran dan kedudukan kita sebagai ASN. Kamu bertanya sama temanmu yang belum tentu benar. Mereka memang sudah melewati. Tapi dengan siapa dia berproses? Kemana arah coachnya, ya ininya? Kemana arah berpikirnya? Apa dasarnya? Tentu kan sama. Saya sudah melakukan pengamatan ya. Pengamatan saya lihat. Saya lihat orang yang peserta-peserta dasar ini yang menjalani prosesnya dari awal, mulai menemukan isu yang tepat, kemudian mengangkat permasalahan, sampai ini hasilnya beda. Antusiasmenya beda. Karena tujuan pembelajaran kita di pelatihan dasar ini adalah sikap perilaku. Ya, bukan kehebatan Anda dalam nilai intelek ini IQ, kecerdasan intelektualnya, ya. Karena di dalamnya ada juga teknik komunikasi, yaitu merespon pertanyaan, ya, dan mengargumentasikan apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda pikirkan, dan apa yang Anda apa yang Anda akan berikan, apa yang bisa Anda lakukan, gitu, ya. Makanya tidak dibatasi. Kalau setiap orang dibatasi, itu targetnya beda. Sekali lagi, bukan pendidikan, bukan penelitian. Ini hanya habituasi, yaitu membangun kebiasaan, membangun karakter kita sebagai seorang ASN yang profesional. Ya, oke. Saya rasa mudah-mudahan ini perlahan-perlahan mulai terang ya, mulai terang. Sasaran kita jelas, dan sekali lagi itu adalah proses Anda. Ya. Bukan proses kelompok 4 ini. Masing-masing orang menjalani prosesnya. Masing-masing orang punya kondisi lingkungan kerja yang berbeda-beda. Orang-orang yang berbeda-beda, tentu yang paling tahu adalah diri kita. Kemampuan kita dalam berinteraksi, menyelesaikan permasalahan-permasalahan, dan juga memberikan kontribusi kepada organisasi dan masyarakat yang kita layani. Ya, jadi perbaiki kembali itu karena itu ada persepsi sudah. Nah, harus sesuai SOP, nah, kan itu nggak benar. Persepsi yang ini, kalau saya sih dapat pertanyaan begitu, saya akan telusuri dulu apa bagaimana dari ini pasti. Anda tentu tidak tahu kan, karena berasumsi dari katanya. Nah, di sini masing-masing orang itu ya terdaftarkan dengan ini, jabatan fungsional ini, tempat kerjanya di mana. Andalah yang harus menginformasikan kepada kita. Ya, Anda yang lebih tahu, Anda yang lebih ini. Ya. Nah, jadi dari awal, apa gunanya tuh pembelajaran semangat bela negara, agenda 1, nilai-nilai dasar, ya sama kan? Sama materinya. Tapi bagaimana ini bisa terinternalisasi untuk membangun jiwanya, membangun badannya, itu tentu tidak sama keluarannya, tidak sama outputnya. Ya, oke. Nanti buat 6 langkah dulu. 6 langkah mendesain itu saya sudah buatkan ini tahapan-tahapannya. Ya, sebelum yang terakhir ketemu judul.
judul yang tepat. Kalau sudah judul itu sudah menggambarkan apa kegiatannya, apa gagasannya, dan apa solusi yang ditawarkan. Ya. Nah, dalam rangka menyelesaikan, cari dulu topik atau isu yang mau diangkat. Sehingga kita fokus, tajam. Ya, di Smart Biolink saya itu nanti ada di ini ikon YouTube, itu bisa diklik ya, nanti bisa tersambung, bisa lihat ya apa supaya teman-teman bisa langsung praktekkan ya, tapi lebih baik memulai supaya terarah, terbimbing ya, daripada tiba-tiba masa tiba akal, asal buat, asal jadi, contoh sana, contoh sini. Nah, akhirnya kelabakan juga ya akhirnya. Oke. Masih ada nggak yang lain? Kita sampai jam 10.30. 2JP ya. Unis? Iya, siap Bundaku sayang yang cantik. Oke. Oh, itu dia. Ada gambar sekarang. Iya, kayaknya saya sampai jam 10.30 ya. 30, ya betul Ibu. Oke deh, ya. Saya masih ada schedule yang lain. Boleh kita akhiri dulu. Sampai ketemu di sinkronos berikutnya. Ya, oke, demikian. Ya, asinkronos pembelajaran ya. agenda 2 kita pada hari ini ya. Ya. Kita jumpa kembali hari Jumat, hari Sabtu Ibu, tanggal 27 kita. Oke, gitu deh. Ya, setengah 8. Ya, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya teman-teman semua ini sudah lebih antusias ya. Sekarang saya lihat kurang semangat, makanya saya juga berusaha dari tadi. Dari tadi juga saya perhatikan ini pesertanya kurang semangat. Entah pengaruh apa sudah tidak tahu. Ya, tapi saya sudah lihat ini ada beberapa yang lampu-lampu di kepalanya sudah menyala. Ya, saya sudah ini sentil-sentil. Ya, utamanya Pak Gifari nih. Sudah mulai merekah senyumnya. Ya, oke deh ya. Selamat berproses ya. Silakan buka pelajarnya untuk lihat penugasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya, demikian materi kita pada hari ini. Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup sesi agenda pembelajaran agenda 2 hari ini. Ya, silakan, please, Bapak Ibu.